Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Regina dari Prodi Teknik Geologi. Saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas dari mata kuliah Geologi Sumber Daya Mineral yang diampu oleh Bapak Muhammad Arif SC MSc. Di sini kami akan menjelaskan mengenai endapan epithermal yang ada di Indonesia. Next. Nah, sebelum memulainya materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya yang lainnya. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Syifa Raudatul Makfirah, yang ketiga ada Rina Rizara, yang keempat ada Nur Afifah, dan yang kelima ada Trisna Arina. Next. Di sini ada topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada endapan epithermal. Yang kedua ada alterasi pada epithermalnya sendiri. Yang ketiga ada pembahasan yang membahas tentang endapan epithermal secara luas. Dan yang keempat ada materialnya. Next. Baik, yang pertama adalah endapan epithermal. Endapan epithermal sendiri didefinisikan sebagai salah satu endapan dari sistem hidrotermal yang terbentuk pada kedalaman dangkal yang umumnya pada busur vulkanik yang dekat dengan permukaan. Secara lebih detailnya, endapan epithermal terbentuk pada kedalaman dangkal hingga 1000 meter di bawah permukaan dengan temperatur relatif rendah, dengan tekanan tidak lebih dari 100 atmosfer dari cairan meteorik yang agak asid. Next. Nah, di sini ada kondisi geologi. Pembentukan mineral endapan epithermal di suatu daerah berhubungan dengan kondisi geologi yang berkembang sepanjang umur geologi yang melibatkan pembentukan gunung api, intrusi, dan pensesaran berdampak pada proses alterasi dan mineralisasi. Dapat kita lihat dari gambar di sini, proses ini melibatkan air meteorik. Proses ini melibatkan air meteorik dan air magmatik yang bercampur menjadi fluida hidrotermal. Kemudian mulai bergerak dan mengasimilasi batuan samping sehingga batuan yang dilewatinya terubah. Next. Pada daerah vulkanik, sistem epithermal sangat umum ditemui dan seringkali mencapai permukaan, terutama ketika fluida hidrotermal muncul sebagai geser dan juga fumarose. Next. Dan kemudian di sini ada kondisi struktur. Struktur yang ada pada endapan epithermal adalah sesar mendatar, yang di mana terbentuknya karena adanya tegasan kompresi. Berdasarkan gerak relatifnya, sesar ini dibedakan menjadi sinistral dan juga destral. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lain. Yang kedua ada alterasi. Alterasi hidrotermal merupakan proses perubahan mineral pada batuan yang disebabkan oleh perubahan suhu dan temperatur. Perubahan ini tidak hanya melibatkan perubahan mineraloginya, tapi juga tekstur batuannya dan komposisi mineralnya. Interaksi antara fluida hidrotermal dengan larutan yang dilewatinya pada rekahan atau batuan menyebabkan mineral-mineral yang ada pada batuan itu berubah menjadi mineral alterasi atau berubah menjadi mineral ubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses alterasi hidrotermal karakteristik dan komponen dari batuan dinding, komposisi larutan hidrotermal yaitu EH dan pH, tekanan dan temperatur saat reaksi berlangsung, dan lama aktivitas hidrotermal. Namun faktor yang paling berpengaruh dari semuanya itu adalah temperatur dan juga larutan hidrotermalnya. Mineral-mineral yang terkena oleh fluida hidrotermal ini akan berubah menjadi mineral alterasi, di mana dia akan berubah sesuai dengan kondisi pH dan temperatur dari fluida yang dilewati tadi.
Mineral epithermal ini memiliki fitur umum, yaitu adanya chalcedonic kuarsa, kalsit, dan breksi hidrotermal. Next. Baik, selanjutnya ada pembahasan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, endapan epithermal merupakan salah satu endapan dari sistem hidrotermal yang terbentuk pada kedalaman dangkal, umumnya pada busur vulkanik yang dekat dengan permukaan. Tekstur pergantian replacement pada mineral tidak menjadi ciri khas karena jarang terjadi. Tekstur yang banyak dijumpai adalah berlapis atau berupa fissure vein, sedangkan struktur khasnya adalah berupa struktur pembungkusan. Asosiasi pada endapan ini berupa mineral emas dan perak, dengan mineral penyertanya berupa mineral kalsit, mineral zeolit, dan mineral kuarsa. Endapan epithermal umumnya ditemukan sebagai sebuah pipa seperti zona di mana batuan mengalami breksiasi dan teralterasi atau terubah tingkat tinggi. Vein juga ditemukan khususnya sepanjang zona patahan, namun mineralisasi vein mempunyai tipe tidak menurus. Dua tipe utama dari endapan ini adalah sulfida rendah dan sulfida tinggi, yang dibedakan terutama berdasarkan pada sifat kimia fluidanya, yang berdasarkan pada alterasi dan mineraloginya. Endapan epithermal umumnya ditemukan sebagai sebuah pipa, seperti zona di mana batuan mengalami breksiasi dan teralterasi atau terubah tingkat tinggi. Vein juga ditemukan khususnya sepanjang zona patahan, namun mineralisasi vein mempunyai tipe tidak menurus. Endapan mineral sulfida rendah dicirikan oleh pelarutan hidrotermal yang bersifat netral dan mengisi celah batuan. Endapan ini terbentuk jauh dari tubuh intrusi dan terbentuk melalui sisa magma yang berpindah jauh dari sumbernya, lalu bercampur dengan air meteorik di dekat permukaan dan membentuk jebakan sulfida rendah. Sistem ini terbentuk pada tektonik lempeng subduksi, kolisi, dan pemekaran. Sedangkan endapan epithermal sulfida tinggi dicirikan dengan batuan induk berupa batuan vulkanik bersifat asam hingga intermediate, terbentuk oleh sistem dari fluida hidrotermal yang berasal dari intrusi magmatik yang cukup dalam. Fluida ini bergerak secara vertikal dan horizontal, membuat rekahan pada batuan dengan suhu yang tinggi, yaitu berkisar antara 200 sampai 300 derajat Celcius, didominasi oleh fluida magmatik dengan kandungan asidik yang tinggi berupa HCl, SO2, dan H2S. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar di samping ini. Selanjutnya, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang endapan epithermal, yaitu tentang ciri-ciri dan karakteristik umum. Ciri-ciri umum endapan epithermal dari Simon et al. 2005 dalam Sibarani 2008 adalah yang pertama, jenis air berupa air meteorik dengan sedikit air magmatik. Yang kedua, endapan epithermal mengandung mineral biji epigenetik yang pada umumnya memiliki batuan induk berupa batuan vulkanik. Dan yang ketiga, tubuh biji memiliki bentuk yang bervariasi yang disebabkan oleh kontrol dan litologi, di mana biasanya merefleksikan kondisi paleopermeability pada kedalaman yang dangkal dari sistem hidrotermal. Yang keempat, sebagian besar tubuh biji terdapat berupa sistem urat dengan dip yang terjal yang terbentuk sepanjang zona regangan. Beberapa di antaranya terdapat bidang sesar utama, tetapi biasanya pada sesar-sesar minor. Yang kelima, pada suatu jaringan sesar dan kekar akan terbentuk biji pada urat. Dan yang keenam, mineral pengganggu yang utama adalah kuarsa, sehingga menyebabkan biji keras dan relatif tahan terhadap pelapukan.
Dan yang ketujuh, kandungan sulfida pada urat relatif sedikit. Kemudian ciri-ciri umum endapan epitermal, yang pertama suhunya relatif rendah, yaitu 50 hingga 250 derajat Celcius dengan salinitas bervariasi. Yang kedua, terbentuk pada kedalaman dangkal. Yang ketiga, pembentukan endapan epitermal terjadi pada batuan sedimen dan batuan beku, terutama yang berasosiasi dengan batuan intrusif dekat permukaan atau ekstrusif. Biasanya disertai oleh sel-sel turun dan kekar. Yang keempat, zona biji berupa urat-urat yang simpel, beberapa tidak beraturan dengan pembentukan kantong-kantong biji, seringkali terdapat pada pipa dan stalkwort. Jarang terbentuk sepanjang permukaan lapisan dan sedikit kenampakan replacement. Yang kelima, logam mulia terdiri dari Pb, Zn, Au, Ag, Hg, Sb, Cu, Sc, Bi, dan U. Yang keenam, mineral biji berupa natif Au, Ag, elektrum, Cu, Bi, pirit, markasit, dan lainnya. Yang ketujuh, mineral penyerta adalah kuarsa, chert, kalsedon, ametis, serisit, klorid rendah Fe, epidot, karbonat, diktit, rhodochrosite, dan zeolit. Yang kedelapan, bahan batuan samping terdiri dari silisifikasi, kolonisasi, pritisasi, dolomitisasi, kloridisasi. Dan yang kesembilan, tekstur dan struktur yang terbentuk adalah kustification yang sangat umum, sering sebagai berlapis sempurna dan urat terbreksikan. Pada endapan ini terdapat juga sekuen tahap hidrotermal yang merupakan geokronologi pembentukan urat kuarsa dan proses mineralogi. Sekuen tahap hidrotermal dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, premineral fluidized dioxide, yang kedua, polypasulfane development, dan yang ketiga, postmineral fault growth. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada material penyusunnya. Yang pertama ada emas. Sebagian besar endapan emas di Indonesia dihasilkan dari endapan epitermal. Endapan emas tipe ini umumnya didapatkan dalam bentuk urat, baik dalam urat basah maupun dalam urat bentuk karbonat. Urat termal kebanyakan emas epitermal terdapat dalam vein-vein yang berasosiasi dengan alterasi kuat yang menunjukkan pengendapan dari fluida dengan pH mendekati netral. Emas epitermal juga terdapat dalam alterasi advanced akrilik dan alterasi sehubungan yang terbentuk dari fluida asam sulfat. Dengan alterasi dan mineralisasi dengan jenis fluida ini, emas dijumpai dalam kienet, batuan-batuan, silika masif, atau dalam rekahan-rekahan atau breksi dalam batuan. Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan dan elektronik. Contoh endapan emas epitermal dari sistem high sulfidation itu ada endapan Yanacocha, habis itu Pueblo Viejo, Pascual, Siena, Lepanto, El Indio, Sinuasi, Sumisil, dan Oroda Quilar. Kemudian, contoh endapan emas epitermal dari sistem low sulfidation.
Endapannya ada Ligir, Forgera, Front Mountain, Bukit Listrik, East Vicari, Gelian, Gunung Tongkor, Dukat, Cerro Coricola. Kemudian ada perak. Perak dijumpai sebagai unsur perak murni atau sebagai penawar. Dalam bentuk mineral perak didapatkan sebagai argenit, keragenit, niagrit, dan pausit. Perak biasanya berasosiasi dengan pirit, tembaga, emas, kalsit, dan nikel. Perak terbentuk dari reduksi sulfida pada bagian bawah endapan Ag, Zn, dan Pb. Terkadang juga terbentuk sebagai endapan primer urat, epitermal berasosiasi dengan kalsium. Perak dapat digunakan sebagai penghantar listrik, sebagai peralatan makanan, bahan baku pembuatan uang, koin, antimikroba, dan dapat juga mencegah infeksi dan iritasi. Baik, inilah hasil dari diskusi kami. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.